semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Chelsea atau biasa dipanggil Chelsea. Kali ini aku ingin membagikan cerita tentang resensi bukuku. Tapi sebelum itu kalian perlu tahu nih, kalau buku ini ditulis Witaro Eme dan memiliki 72 halaman. Buku ini terbit pada tahun 2022 dan penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Dan buku ini berjudul Putri di Dalam Hutan. Buku Putri di Dalam Hutan ini sebenarnya menarik loh buat dibaca karena nyampurin beberapa hal sekaligus. Ada cerita tentang keluarga, petualangan, misteri, sampai pelajaran soal lingkungan. Jadi kalau biasanya buku cerita anak itu cuma tentang bermain atau berfantasi, buku ini agak beda nih. Bikin pembaca mikir juga tentang hal penting, misalnya menjaga burung-burung langka agar nggak punah. Cerita dimulai dengan adegan sederhana tapi bikin senyum-senyum sendiri. Nara si kakak punya sifat jahil khas anak pertama yang suka ngeganggu adiknya. Dia bangunin Neo adiknya pakai cara aneh, bawa boneka orang hutan buat nakut-nakutin Neo. Lagi enak-enaknya tidur, kaget setengah mati sampai ngeliat kayak ngeliat hantu beneran. Dari awal aja udah kelihatan banget kalau hubungan mereka berdua itu deket banget meskipun sering ada tingkah usil. Nah, gak lama kemudian ayah mereka memanggil dari dapur untuk menyuruh Nara Neo berhenti bermain-main dan sarapan bareng. Suasana pagi itu digambarin hangat banget, kayak keluarga ideal. Tapi pas waktu sarapan, Ibu Nara Neo mulai membicarakan soal penelitian burung endemik di Pulau Samosir. Burung ini katanya langka dan bisa aja punah kalau nggak dijaga. Nah, bagian di sini mulai punya isi loh yang lebih dalam, bukan sekedar cerita main-main doang. Begitu dengar berita itu, Naranea langsung semangat. Ibu mereka akhirnya ngebolehin mereka ikut. Ditemenin paman juga, Nara langsung siap-siap bawa kamera Polaroid kesayangannya. Sementara Nea kayak biasa, lebih santai dan nggak ngerti kenapa burung-burung harus difoto. Dia cukup aja tuh udah dilihat. Perbedaan sifat kakak adik ini sudah terlihat. Nara lebih serius kalau berdokumentasi dan berpikir jauh ke depan, sedangkan Neo lebih cuek. Dan di perjalanan ke hutan, cerita makin seru. Nara sibuk motret burung-burung langka, sementara Neo melihat kakaknya karena menurut dia memotret burung-burung itu buang-buang waktu. Tapi suasana tiba-tiba menjadi berubah saat Neo menyium bau aneh. Bau itu nggak biasa, soalnya mereka pernah dengar kalau bau kayak gitu suka muncul di rumah kerabat yang katanya berhantu. Dan dari situ pembaca ikut deg-degan karena cerita arah ini mulai ke misteri. Bau aneh itu akhirnya membawa mereka ke sebuah rumah tua yang lumayan terawat tapi sepi banget. Pas waktu lagi mikir-mikir, muncul sosok gadis berambut panjang, wajahnya tertutup oleh rambutnya yang terurai. Mirip seperti hantu-hantu film horor. Nara dan Neo panik, langsung lari terbirit-birit. Bahkan saking paniknya, sepatu Nara sampai lepas di jalan. Adegan ini lumayan bikin merinding, apalagi kalau kita bayangin ada di posisi mereka. Malamnya ketika lagi di kamar, suasana makin bikin penasaran. Ada ketukan di jendela kamar Nara Neo. Meskipun Nara takut, ia sebagai anak pertama mencoba untuk memberanikan diri untuk membuka jendela. Ternyata sosok gadis itu muncul lagi. Tapi kali ini beda. Dia udah gak serem, malah nunjukin wajah cantiknya dengan gaun putih, dan ternyata cuma mau balikin sepatu Nara yang hilang. Jadi yang awalnya disangka hantu ternyata putri cantik yang tinggal di hutan. Plot twist ini bikin jadi gak sekedar horor, tapi ada kejutan manis di akhir. Kalau dibaca dari awal sampai akhir, buku ini ngasih banyak banget pelajaran. Misalnya jangan gampang ngejudge, atau yang kadang kelihatannya serem ternyata baik. Lalu ada pelajaran penting juga soal alam. Nara itu menjadi contohnya, anak yang punya kepedulian tinggi. Dia sadar kalau burung-burung endemik itu bisa aja punah. Makanya dia pengen motret dan mendokumentasikan mereka. Selain itu, buku ini juga nunjukin nilai keluarga yang kuat. Orang
tua mereka dan paman mereka menjadi pendukung anak-anak buat belajar hal baru, bukan sekedar ngelarang aja kayak orang-orang tua biasanya. Neo yang tadinya suka meremehkan kakaknya juga lama-lama belajar bahwa ada hal penting di balik rasa penasarannya Nara. Bahasa yang dipakai dalam buku ini juga gampang banget buat dipahami. Nggak ribet, cocok buat anak-anak sampai remaja. Sekian, terima kasih dari saya, Graciela Chelsea, dari kelas 83, nomor absen 10. Terima kasih.